Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 146. Dia tidak bisa memberikan petunjuk padaku. Begitu Kak Samuel berbicara, si kepala botak itu sangat gembira, bagaikan amnesti. Masih ada kesempatan untuk menebusnya, baguslah. Kak Jake bangkit dan menoleh, menatap Ishak yang dengan ekspresi yang sangat murung. Kamu benar-benar ingin mencelakakanku ya, aku akan membunuhmu. Si kepala botak mengambil botol bir dan memecahkannya langsung di kepala Ishak yang. Dalam sekejap, botol anggur itu pecah, dan kepala Ishak yang pun penuh dengan darah. Fisiknya memang sudah kurus dan lemah. Bagaimana dia bisa menahan pukulan si botak? Kak Jake, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulku? Kamu sudah menerima uang 50.000 yuan dariku. Saat kamu mati, aku akan membakarnya untukmu. Setelah selesai berbicara, si kepala botak itu langsung menekan Ishak yang ke lantai dan memukulnya berkali-kali. Samuel Duan dan Rico Pei buru-buru memandang Thomas Kin seolah memberi kode. Thomas Kin berkata, "Oke, tidak ada masalah apa-apa, kami akan kembali." Selesai berbicara, Thomas Kin memapah bibi kedua, lalu ketiganya berjalan keluar dari kamar VIP. Setelah keluar dari kamar VIP, barulah terlihat begitu banyak orang berdiri di lobi, paling sedikit ada 100 atau 200 orang. Ernie Tang terkejut, tetapi ketika orang-orang ini melihat Thomas Kin keluar, mereka dengan cepat menyingkir. Sikap mereka sangat hormat, membuat Ernie Tang bingung. Ketika mereka bertiga masuk ke dalam mobil, Ernie Tang baru bertanya. "Thomas, siapa mereka ini?" Thomas Kin berkata, "Temanku." Ernie Tang mengerutkan kening. Sejak kapan Thomas mempunyai teman yang begitu hebat? Vivin mengemudikan mobil dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Apakah itu teman yang kamu punya ketika kamu masih tuan muda besar keluarga Qin? Kamu sekarang sedang susah, jadi cobalah untuk tidak merepotkan orang lain. Masalah hutang budi seperti ini, dipakai sekali maka akan berkurang sekali juga." Jelas-jelas Thomas Kin telah membantu mereka, tetapi Vivin masih tidak bisa tahan untuk tidak berkhotbah kepada Thomas Kin. Jangan sampai dia selalu berpikir bahwa dia masih seorang tuan muda ***. Orang biasa harus menjalani kehidupan orang biasa. Jangan menyinggung orang yang tidak bisa kita singgung. Dalam masyarakat ini, bagaimana mungkin ada orang yang tidak menundukkan kepala? Thomas Kin hanya tersenyum, tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Bibi kedua, aku membuka klinik pengobatan, jadi lain kali tidak perlu mencarikan pekerjaan untukku lagi. Bibi kedua memikirkannya sepanjang waktu, tentu saja itu baik. Thomas Kin juga tidak ingin dia menaruh terlalu banyak perhatian lagi, jadi memberitahunya tentang klinik pengobatan. Ernie Tang terkejut, "Sungguh, baguslah, yang terbaik adalah memiliki keterampilan. Berapa besar klinikmu? Berapa luasnya?" Vivin mendengus, berapa besar skala yang bisa dia buat? Palingan hanya menyewa sebuah kios kecil, kamu bisa mendapatkan izin usaha saja sudah menakjubkan. Tapi, kamu jangan sampai menerima segala macam pasien. Keterampilan medismu sangatlah dangkal, tidak bermasalah untuk mengobati flu biasa. Jika penyakit lain yang kamu obati terus jadi tambah parah, kamu akan bertanggung jawab. Vivin berpikir sejenak, dan akhirnya menghela nafas. Begini saja, jika kamu memiliki sesuatu yang tidak dapat kamu obati, telepon saja aku dan aku akan membantu kamu menyelesaikannya. Jika benar-benar tidak berhasil, aku dapat meminta Ketua Liu untuk memberimu sedikit petunjuk. Ketua Liu. Thomas Kin tersenyum tipis, tidak perlu, dia tidak mampu memberi petunjuk untukku. Ekspresi Vivin tiba-tiba kaku, lalu kemarahan pun muncul di wajahnya. Kamu terlalu sombong, baru bisa sedikit ilmu pengobatan, sudah berani buka klinik, kamu begitu congkak. Terserah kamu saja. Aku tidak peduli lagi denganmu. Dr. Stranger, bab 147 rumor.
Vivin sangat marah. Thomaskin ini terlalu arogan. Bisa-bisanya dia merasa Ketua Liu tidak memenuhi syarat. Kamu pikir kamu ini siapa, Dr. Qin? Beberapa orang hanya karena membuka klinik lalu mulai sombong. Orang seperti itu tidak memiliki masa depan yang bagus di masa depan. Untungnya, pria ini akhirnya menyelesaikan masalah pekerjaan. Ibu akhirnya berhenti mengomel, dan Vivin bisa menarik napas lega. Setelah memulangkan bibi kedua beserta anaknya, Thomaskin tiba-tiba menerima telepon dari Robin Zhu. Paman Zhu. Robin Zhu ragu-ragu di telepon, dan akhirnya mengajukan pertanyaan yang membuat Thomaskin tidak bisa berkata-kata. Thomas, apa hubungan Melissa dengan Direktur Meng dari perusahaan besar Meng? Thomaskin untung tidak tersedak air liurnya sendiri, apa yang dikhawatirkan Paman Zhu. Paman Zhu, mengapa kamu bertanya seperti ini? Robin Zhu menghela nafas dan berkata, kamu tidak tahu, baru-baru ini ZUS Group serta Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Kami semuanya menyebarkan hal ini, katanya Melissa. Melissa mengikuti Weston Meng, makanya keluarga kami baru bisa berkembang. Thomaskin mencibir, rumor semacam ini pasti datang dari Gael Zhu lagi. Paman Zhu, jangan khawatir, aku dapat menjamin, Melissa dan Weston Meng tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka belum bertemu lebih dari 3 kali. Jangan khawatir. Setelah Thomaskin berkata demikian, Robin Zhu barulah merasa lega. Baguslah, Thomas, temuilah Melissa jika kamu punya waktu. Gadis ini seorang workaholic, aku khawatir badannya tidak tahan. Baiklah, Paman Zhu jangan khawatir, aku akan memeriksanya. Sudah lama dia tidak menghubungi Melissa Zhu, tadinya dia pikir di bawah asuhan perusahaan besar Meng, seharusnya dia akan memiliki kehidupan yang baik, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Paman Zhu, sepertinya gadis ini sangat tertekan. Thomaskin datang ke Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. dan langsung menuju pintu kantor CEO. Sepanjang jalan, semua karyawan sangat sibuk. Hanya sekretaris Melissa Zhu di meja depan yang datang untuk menerima Thomaskin. Kak Thomas, aku benar-benar minta maaf, CEO Zhu akhir-akhir ini sangat sibuk, mungkin kamu harus menunggu sebentar. Thomaskin mengerutkan kening dan bertanya, mengapa begitu sibuk? Sekretaris itu menghela nafas, menunjukkan ketidakberdayaan, semua ini karena ZUS Pharmaceutical Co., Ltd. ZUS Pharmaceutical Co., Ltd. adalah industri Gael Zhu. Meskipun Gael Zhu tidak dapat mengklaim sebagai sebuah keluarga lagi, tetapi industrinya masih ada, hanya saja karena tidak mendapatkan proyek Swan Company, situasi mereka tidak terlalu optimis. Awalnya, Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. dan ZUS Pharmaceutical Co., Ltd. adalah satu keluarga dan memiliki banyak hubungan bisnis. Obat keluarga Zhu terlaris kami yang disebut Sugar Friends adalah obat anti-diabetes yang sangat efektif, sehingga sangat populer di pasaran. Tapi kemudian ZUS Group memutuskan hubungan dengan kami, mereka pergi untuk mengajukan paten, kami tidak akan lagi dapat memproduksi obat Sugar Friends ini. Akibatnya, banyak pesanan yang melanggar kontrak, semua karyawan sedang bernegosiasi dengan berbagai distributor, mungkin harus ganti rugi banyak uang. Thomaskin mengerutkan kening. Sugar Friends dari ZUS Group, dia tahu produk ini, telah ada 10 tahun yang lalu dan hasilnya sangat bagus. Dalam 10 tahun terakhir, ZUS Group bisa berdiri kokoh semuanya karena obat ini. Formula obat ini awalnya dikembangkan oleh Paman Zhu. Setelah dilakukan penelitian dan pengembangan, Paman Zhu tidak memonopoli, tetapi memberikannya kepada keluarga dan langsung berproduksi. Tapi tidak disangka, Gael Zhu begitu tidak tahu malu, dia mengajukan paten duluan. Karena dulu semua adalah keluarga, maka siapa yang mengembangkan ini, tidak dibuat dalam kontrak tertulis. Gael Zhu hanya mengatakan bahwa itu dikembangkan dirinya sendiri, orang lain juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.